Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Devianti, NIM 1814040056 dari Lokal Tadris Matematika B BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa rancangan pembelajaran matematika. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalender akademik dan rincian minggu efektif. Yang kedua, program tahunan. Yang ketiga, program semester. Dan yang keempat, KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, kalender akademik. Apa sih kalender akademik itu? Kalender akademik atau kalender pendidikan pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Selanjutnya, contoh kalender akademik. Berikut ini merupakan kalender pendidikan yang dibuat oleh Mandua Negeri Padang Sidempuan tahun pelajaran 2019-2020. Kita lihat, semester ganjil itu dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Sedangkan semester genap dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Pertama, kita lihat pada bulan Juli 2019. Dimulai dari tanggal 1 yaitu hari Senin sampai tanggal 31. Terus di sini tanggal 15 ada keterangannya di sampingnya yaitu merupakan hari pertama masuk madrasah. Selanjutnya pada bulan Agustus 2019. Pada bulan Agustus kita lihat keterangannya tanggal 11 Agustus merupakan libur Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Ada juga tanggal 17 Agustus merupakan hari ulang tahun Republik Indonesia 1945. Kita ke bulan selanjutnya yaitu bulan September 2019. Di tanggal 1 September merupakan tahun baru Islam 1441 Hijriah. Selanjutnya di bulan Oktober 2019 tidak ada kegiatan. Di bulan November 2019 ada pada tanggal 9 November merupakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada juga pada tanggal 25 November yaitu merupakan Hari Guru. Untuk di bulan Desember kita lihat ada banyak sekali keterangannya. Yang pertama tanggal 2 sampai 14 Desember merupakan perkiraan ujian semester ganjil. Selanjutnya itu pada tanggal 21 Desember. Tanggal 21 Desember merupakan pembagian raport semester ganjil. Selanjutnya dari tanggal 23 sampai tanggal 31 Desember merupakan libur semester ganjil. Di tengah-tengahnya itu ada tanggal 25. Tanggal 25 merupakan hari Natal. Begitulah pembacaan dari kalender akademik semester ganjil. Begitu juga dengan semester genap, akan sama juga untuk pembacaannya. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah minggu tiap bulannya dan yang mana saja minggu efektifnya. Oke, kita mulai dari bulan Juli. Di bulan Juli kita lihat mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Di bawah kolom 31 ada 3 kotak yang kosong. 3 kotak yang kosong ini kita ambil dari bulan selanjutnya yaitu bulan Agustus. Jadi jumlah minggu pada bulan Juli yaitu ada 5 minggu. Untuk efektifnya kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 14 berarti merupakan libur semester genap tahun 2018. Jadi jumlah minggu efektif dari bulan Juli yaitu dimulai dari tanggal 15. Jadi jumlah minggu efektifnya itu adalah ada 3 minggu. Selanjutnya di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu dimulai dari tanggal 1 pada hari Kamis sampai tanggal 31.
Tadi tanggal 1, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 telah kita ambil untuk bulan Juli 2019. Jadi di bulan Agustus ini dimulai dari tanggal 4 sampai tanggal 31. Jadi jumlah minggunya yaitu ada 4 minggu. Untuk minggu efektifnya, karena di keterangan ini hanya 2 hari yang menggunakan hari libur, yaitu tanggal 11 dan tanggal 17. Jadi jumlah minggu efektif dalam bulan Agustus ini ada 4 minggu. Selanjutnya di bulan September. Di bulan September ini dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tanggal 29 dan tanggal 30 itu merupakan hari Minggu dan hari Senin. Jadi tanggal 29 dan tanggal 30 ini kita masukkan ke dalam bulan selanjutnya, yaitu bulan Oktober. Jadi jumlah minggu dalam September ini ada 4 minggu, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Adapun minggu efektifnya yaitu ada 4 minggu. Selanjutnya di bulan Oktober. Tadi tanggal 29 dan tanggal 30 dari bulan September telah kita ambil untuk bulan Oktober. Jadi dan juga dari tanggal 31 Oktober ini ada di bawahnya kotak 20. Itu juga kita ambil dari bulan setelahnya, yaitu bulan November. Jadi jumlah minggu dalam bulan Oktober ini ada 5 minggu. Dan untuk minggu efektifnya ada 5 minggu juga. Selanjutnya bulan November. Karena tadi tanggal 1 dan tanggal 2 telah diambil untuk bulan Oktober, jadi di bulan November itu kita mulai hitung dari tanggal 3. Tanggal 3 sampai 30. Dari tanggal 3 sampai 30 kita dapatkan 4 minggu. Dan minggu efektifnya juga ada 4 minggu juga. Selanjutnya bulan Desember. Di bulan Desember ini dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dan kita lihat 29, 30, 31. Pada tanggal 29, 30, 31 ini kita masukkan ke dalam bulan Januari 2020. Jadi jumlah minggu dalam bulan Desember itu ada 4 minggu. Sedangkan untuk jumlah minggu efektifnya kita lihat pada tanggal 2 sampai tanggal 14 merupakan perkiraan ujian semester ganjil. Jadi itu bukan minggu efektif. Dan kita lihat juga tanggal 21 Desember merupakan pembagian raport. Dan tanggal 25 Desember juga merupakan hari Natal. Serta dimulai dari tanggal 23 sampai 31 Desember adalah libur semester ganjil. Jadi jumlah minggu efektif pada bulan Desember ini tidak ada atau 0, dan minggu tidak efektifnya ada 4 minggu. Begitulah untuk menentukan minggu efektif dari kalender akademik. Dan untuk semester genap juga akan seperti itu. Rincian minggu efektif. Pengertian. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada satuan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan belajar pendidikan yang berlaku. Adapun manfaat rincian minggu efektif yang pertama, sebagai pedoman guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan dan program semester. Yang kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Yang ketiga, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Yang keempat, untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Serta yang kelima, sebagai acuan waktu dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Contoh rincian minggu efektif. Berikut ini contoh dari rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif yang pertama berisi tentang identitas, yang yaitu tentang mata pelajaran, nama sekolah, kelas atau semester, tahun pelajaran. Di sini mata pelajarannya itu matematika wajib, nama sekolahnya MAN 2 Negeri Padang Sidimpuan, kelas atau semester kelas 10 ganjil, tahun pelajaran 2019-2020. Yang
Yang kedua adalah ada isinya. Isinya itu ada nomor, bulan, jumlah minggu, minggu efektif, minggu tidak efektif, dan keterangan. Tadi di kalender akademik kita telah membahas tentang jumlah minggu, minggu efektif, minggu tidak efektif, dan keterangan. Nah, kita ke bulan yang pertama, yaitu bulan Juli. Jumlah minggu dalam bulan Juli itu ada 5 minggu. Minggu efektifnya ada 3, minggu tidak efektifnya ada 2. Keterangan dari tidak efektifnya itu adalah kegiatan awal masuk sekolah. Pada bulan Agustus, jumlah minggunya itu ada 4 minggu. Minggu efektifnya ada 4 minggu, minggu tidak efektifnya tidak ada. Pada bulan September, jumlah minggunya ada 4 minggu, minggu efektifnya ada 4 minggu juga. Pada bulan Oktober, jumlah minggunya ada 5 minggu, jumlah minggu efektifnya ada 5, dan minggu tidak efektifnya tidak ada. Pada bulan November, jumlah minggunya ada 4 minggu, minggu efektifnya ada 4 minggu. Dan pada bulan Desember, jumlah minggunya ada 4 minggu, minggu efektifnya tidak ada, minggu tidak efektifnya ada 4 minggu. Keterangannya yaitu ulangan akhir semester, pasca semester, libur semester. Nah, jumlah dari semua minggunya itu ada 26 minggu. Jumlah dari minggu efektifnya ada 20 minggu, dan jumlah minggu tidak efektifnya ada 6 minggu. Selanjutnya kita menghitung banyaknya minggu efektif. Banyaknya minggu efektif yaitu jumlah minggu dikurang minggu tidak efektif. Jumlah minggunya tadi ada 26 minggu dikurang 6 minggu tidak efektif, jadi 20 minggu. Jadi banyaknya minggu efektif itu ada 20 minggu. Dan banyaknya jam pelajaran efektif yaitu 20 minggu dikali 4 jam pelajaran sama dengan 80 jam pelajaran. Jadi, banyaknya jam pelajaran efektif pada semester ganjil adalah jam pelajaran. Begitu juga untuk menghitung rincian minggu efektif pada semester genap. Hasilnya caranya akan seperti itu juga. Yang kedua, program tahunan. Pengertian. Program tahunan atau PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan. PROTA menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester atau PROMES, rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan juga sistem penilaian pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan PROTA. Yang pertama, mengidentifikasi jumlah KD dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman KD dan indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD untuk setiap semester. Yang keempat, menentukan alokasi waktu tiap KD dengan memperhatikan minggu efektif. Komponen-komponen program tahunan. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi memuat satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti, memuat semua kompetensi inti atau KI. Yang ketiga, kompetensi dasar, yaitu berisikan kompetensi dasar atau KD. Yang keempat, alokasi waktu, merupakan pembagian waktu. Serta yang kelima, keterangan, yaitu memuat keterangan. Contoh program tahunan. Berikut ini contoh dari program tahunan. Program tahunan berisi tentang yang pertama identitas. Identitas itu memuat mata pelajaran, nama sekolah, kelas atau semester, tahun pelajaran. Yang kedua, berisi tentang kompetensi inti. Di sini memakai kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, berisi tentang isinya. Pada isinya itu terdapat semester 1 dan semester 2, materi apa saja yang diujikan pada semester 1, kompetensi dasar apa yang akan dicapai pada semester 1. Terus ada alokasi waktunya. Di sini pada semester 1 materi yang akan dipelajari yaitu nilai mutlak dan SPLTP. Dan kompetensi dasar yang akan dicapai, teman-teman bisa lihat pada tabelnya yaitu ada 4.
Terus alokasi waktunya. Alokasi waktu pada materi nilai mutlak itu ada 24 jam pembelajaran. Dan alokasi waktu pada materi SPLTP ada 24 jam pelajaran. Sisanya itu ada 32 jam lagi. 32 jam lagi ini dibuat untuk ulangan harian, ulangan mid semester, pengayaan, dan cadangan waktu. Selanjutnya, jadi jumlah jam semester ganjil yaitu ada 80 jam. Selanjutnya yaitu pada semester 2. Materi yang akan dipelajari yaitu ada materi fungsi dan materi trigonometri. Dan KD yang akan dicapai yaitu teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel yang telah saya buat. Dan juga ada alokasi waktunya. Alokasi waktu yang akan digunakan untuk mempelajari materi fungsi itu ada 20 jam pembelajaran, sedangkan pada materi trigonometri ada 40 jam pelajaran. Kenapa pada materi trigonometri itu lebih lama? Karena materi trigonometri itu merupakan materi yang cukup kompleks seperti yang kita ketahui. Nah, setelah itu masih ada sisa waktunya itu 16 jam lagi. 16 jam lagi ini kita gunakan untuk ulangan harian, ulangan mid semester, pengayaan, dan cadangan waktu. Jadi jumlah jam semester genap itu ada 76 jam. Dan untuk jumlah jam dalam setahun itu ada 156 jam. Yang ketiga, program semester. Pengertian. Program semester atau PROMES merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggara program pendidikan. Komponen-komponen program semester. Yang pertama, identifikasi. Memuat satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Yang kedua, format isian. Memuat materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Langkah-langkah penyusunan PROMES. Yang pertama, menginput KD dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan tatap muka per minggu. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan. Contoh program semester. Berikut ini merupakan contoh dari program semester. Program semester itu berisi yang pertama tentang identitas. Identitasnya memuat tahun pelajaran, mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua tentang isinya. Isinya itu berisi tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, jumlah jam pembelajaran, dan bulan. Bulannya itu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kompetensi yang akan kita capai itu ada beberapa. Nah, dari kompetensi dasar itu ada indikator yang akan kita capai. Jumlah jam pembelajaran itu pada materi nilai mutlak itu ada 24 jam pembelajaran. Nah, yang 24 jam pembelajaran ini kita alokasikan seefektif mungkin pada bulan-bulan, pada minggu tiap bulannya. Nah, kita bagi-bagi dianya. Dan untuk materi selanjutnya pun kayak gitu. Untuk materi SPLTP juga ada 24 jam pembelajaran juga. 24 jam pembelajaran itu juga kita bagi seefektif mungkin. Nah, jumlah jam efektifnya itu kan ada 48 jam. Sedangkan jumlah jam cadangannya itu ada 32 jam pembelajaran. Kenapa ada 32 jam pelajaran lagi? Yang 32 jam itu bisa kita lakukan, misalnya kan ada kemalangan atau yang lain-lain, atau ada peristiwa tiba-tiba yang tidak dikehendaki. Jadi 32 jam itu sebagai cadangannya.
Jadi jumlah jam total semester ganjil itu ada 80 jam pembelajaran. Begitu juga untuk semester genap. Yang keempat, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pengertian. KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. KKM berfungsi sebagai panduan baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah ketuntasan pembelajaran dengan tolak ukurnya adalah KKM tersebut. Langkah-langkah penyusunan KKM. Yang pertama, menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam satuan pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai aspek intake, kompetensi, dan kondisi satuan pendidikan. Yang ketiga, KKM KD dasar untuk menetapkan KKM mata pelajaran. Yang keempat, jika satuan pendidikan menetapkan satu KKM mata pelajaran dasar untuk mendapatkan KKM satuan pendidikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.